warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, hari ini Ami mau bercerita kepada Zaidan tentang apa, Zaidan? Tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Sambil membaca ya, Ami. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah yang ditempuh dalam waktu 1 malam. Wow, 1 malam dek. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Mekah, di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Siratul Muntaha. Ayo dengerin Ami dong. Ya. Apa itu Siratul Muntaha, dek? Yaitu tempatnya menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah. Nah, perintahnya apa sih, dek? Disuruh apa sih di Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Suruh sholat 5 waktu. Wah, 5 waktu dalam sehari semalam. Zaidan tahu apa aja sholatnya sehari semalam, ya? Pertama bangun pagi sholat subuh. Yang kedua sholat duhur. Yang ketiga sholat asar dulu ya, asar. Yang keempat sholat maghrib. Yang kelima sholat Isa. Betul sekali. Nah, ini ceritanya Isra Mi'raj ini adalah sewaktu Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu, diberikan kesempatan untuk berisra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, jadi ceritanya seperti ini, Mas Zaidan. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang meyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab seperti bulan ini. Isra Mi'raj diperingati pada tanggal 27 Rajab yang tahun ini jatuh pada tanggal 11 Maret tahun 2021 besok ya. Lalu bagaimanakah kisah Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj? Nah, kisahnya yaitu pertama kali deh ya, itu ada buruk. Apa sih itu buruk? Buruk itu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bawal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangnya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan Nabi. Nah, kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, lalu keluar. Kemudian datang kepada Jibril, ya, malaikat Jibril datang dengan membawa suatu bejana, isinya ada 2 dek. Isinya itu ada khamar sama air susu. Nah, Nabi Muhammad memilih apa? Memilih susu. Kemudian malaikat Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang benar sesuai dengan fitrah. Nah, pertama kali Nabi Muhammad berada di langit ya, pergi ke langit sampai langitnya ke-7 deh. Nah, di langit pertama, kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapakah engkau? Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, lalu keluar. Kemudian dikatakan ya, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam. Ketemu dengan Nabi Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikanku. Di langit kedua, kemudian naik ke langit kedua, malaikat Jibril meminta dibukakan pintu lagi dek. Dikatakan padanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Siapa yang bersamanya malaikat Jibril? Yaitu Nabi Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakanlah ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa. Ya, dan di situ beliau berdua menyambut dengan mendoakan kebaikan untukku. Lanjut lagi deh di langit ketiga. Gimana ketiga? Ketika kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab,
Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Sampai ketemu dia dengan Nabi Yusuf ya. Kemudian bertemu dengan Yusuf yang telah diberi separuh ketantangan dari wajah. Beliau menyambut dan mendoakan kebaikannya kepada Nabi Muhammad. Di langit keempat juga seperti itu. Dia kemudian bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam akhirnya ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa. Dan yang terakhir di langit keberapa, Dek? Langit ke-7. Di langit ke-7. Di langit ke-7 akhirnya dibukakan pintu, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan pinggungnya di Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala itu dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Saking indahnya di langit sana ya, Dek ya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Allah mewajibkanku sholat 50 kali. 50 kali, banyak sekali ya Allah. Dalam sehari sholat 50 kali, banyak enggak? Banyak. Kemudian saya turun menemui Musa. Lalu dia bertanya, apakah diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab 50 sholawat. Ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Karena nggak boleh gitu, Dek. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sungguh-sungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Dan akhirnya Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk mengurangi waktu sholat hanya tinggal berapa tadi, Dek? 5 waktu. Nah, jadi kunci dari Isra Mi'raj ini ceritanya adalah perintah apa, Dek? Sholat. Nah, demikianlah teman-teman cerita mengenai Isra dan Mi'raj bersama Ami dan Zaidan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.